Shalom anak-anak, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Paulus diutus sebagai seorang misionaris. Anak-anak, adakah kamu tahu bahwa Allah mengetahui segala-galanya tentang kita? Adakah kamu tahu bahwa Allah mengenali kita sebelum kita dilahirkan? Adakah kamu tahu bahwa Allah mengetahui segala-gala yang akan terjadi kepada kita di masa hadapan? Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang kita lakukan hari ini. Demikian juga halnya dalam kehidupan Saul. Allah mengetahui Saul ketika dia dibesarkan di Tarsus. Allah mengetahui Saul ketika dia belajar dan kemudian menganiaya orang percaya di Yerusalem. Allah mempunyai sebuah rancangan untuk Saul. Pada saat Saul memanggil Yesus Tuhan dan bertanya, "Apa yang Engkau mau aku lakukan?" Allah mampu mendedahkan rancangannya untuk kehidupan Saul. Mula-mula Allah memberitahu Ananias tentang rancangannya bagi hidup Saul. Ananias memberitahu Saul apabila Saul kembali ke kampung halamannya di Tarsus. Dia tidak melupakan tentang apa yang dikatakan Allah kepadanya. Dia menanti saat Allah berkata, "Sekarang." Baiklah, sekarang kita akan masuk dalam cerita Alkitab. Pada suatu hari ketika Saul sedang membuat kemahnya, dia mendongak ke atas. Seorang lelaki sedang berjalan menuju ke arahnya. Orang itu menghulurkan tangannya dan bertanya, "Saudara Saul, adakah kamu masih mengingati aku?" Saul melompat kegembiraan. Orang itu adalah Barnabas, kawannya dari Yerusalem. "Apa yang kamu lakukan di Tarsus, Barnabas?" tanya Saul. "Beberapa waktu dahulu pemimpin-pemimpin di Yerusalem menghantar aku ke Antiokhia," jawab Barnabas. Di kota yang besar dan sibuk itu, ramai orang Yunani telah bertaubat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Aku akan tinggal di Antiokhia untuk mengajar mereka. Sekarang aku datang untuk bertanya kepada saudara jika saudara mahu pergi bersama-sama dengan aku ke Antiokhia. Aku pasti bahwa Allah mempunyai satu tugas penting buat saudara di kota itu. Saul menundukkan kepalanya untuk seketika. Dia mengetahui bahwa Tuhan memanggilnya dan dia bersyukur kepadanya dari dalam hatinya. "Aku bersedia pergi bersamamu," kata Saul kepada Barnabas dengan yakin. Jadi mereka berdua pun berangkat ke Antiokhia. Saul sangat gembira untuk melayani Tuhan di kota Antiokhia yang besar dan sibuk itu. Ramai orang yang dahulu hidupnya hanya untuk berdagang dan berseronok telah bertaubat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan penyembahan berhala, mengubah cara hidup mereka dan menyembah Yesus sebagai Tuhan mereka. Barnabas dan Saul bersama-sama dengan guru-guru yang lain mengajar firman Allah kepada para pengikut Yesus yang baru ini dan bagaimana mereka dapat hidup setia untuk Tuhan. Orang lain di Antiokhia memperhatikan para pengikut Tuhan Yesus. Mereka melihat bagaimana mereka mengasihi antara satu sama lain dan bagaimana mereka menolong orang yang memerlukan bantuan, termasuklah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak bertengkar, tidak berbohong maupun menipu atau menggunakan kata-kata yang tidak baik dalam perbualan mereka. Apabila orang lain bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu sangat berlainan?"
Mereka akan memberitahu orang itu bagaimana Yesus Kristus membuatkan semuanya baru di dalam kehidupan mereka. Tidak lama kemudian, orang luar memberikan nama kepada para pengikut Yesus. Mereka kemudian disebut orang Kristen. Nama itu tersebar sampai ke kota-kota lain seperti Damsyik, Yerusalem, Samaria, dan bahkan sampai ke Roma. Kristen menjadi nama baru kepada para pengikut dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan nama ini digunakan untuk pertama kali di Antiokhia. Pada suatu hari, pemimpin-pemimpin jemaat di Antiokhia berkumpul bersama untuk berpuasa dan berdoa. Barnabas dan Saul juga ada di antara mereka. Semasa mereka menyembah Tuhan, Roh Kudus berfirman kepada mereka, "Biar Barnabas dan Saul menjalankan tugas yang sudah aku tetapkan bagi mereka." Para pemimpin itu mendengar dengan kehairanan. Kemanakah Barnabas dan Saul akan pergi? Apakah tugas baru mereka? Saul sudah mengetahui hal itu di dalam hatinya. Mereka pun terus berdoa. Akhirnya mereka paham bahwa kedua-dua orang itu akan mengembara jauh untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus ke tempat-tempat yang belum mendengarnya. Selepas mereka memahaminya, para pemimpin jemaat pun meletakkan tangan ke atas kepala Barnabas dan Saul dan mendoakan mereka. Dengan demikian mereka menunjukkan bahwa mereka rela melepaskan dua orang guru yang mereka kasihi dan hargai itu pergi. Jemaah itu mengutus mereka berdua karena taat kepada apa yang diberitahu oleh Roh Kudus. Beberapa hari kemudian, orang Kristen di Antiokhia mengiringi Barnabas dan Saul ke pelabuhan kota Seleukia. Dari sana mereka menaiki sebuah kapal yang berlayar ke Siprus, sebuah pulau di mana Barnabas dilahirkan. Mereka membawa seorang pemuda bersama mereka sebagai penolong. Nama pemuda itu ialah Yohanes Markus, anak saudara Barnabas yang berasal dari Yerusalem. Mereka bertiga berlayar ke Siprus dan mendarat ke kota Salamis di sebelah pantai timur pulau itu. Selepas mereka mendapat tempat tinggal, mereka pun mencari sebuah rumah ibadat di mana orang Yahudi beribadat bersama. Apabila mereka diberi peluang untuk bercakap, mereka memberitahu kepada orang Yahudi bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah dan Dia adalah Mesias yang dinantikan oleh mereka. Tetapi Barnabas, Saul, dan Yohanes Markus tidak tinggal lama di situ. Mereka mulai menjelajah ke seluruh pulau itu. Di mana sahaja mereka pergi, mereka akan memberitakan nama Yesus, supaya nama Yesus mula dikenali orang. Dan di antara mereka yang sudah mendengar tentang Yesus meninggalkan penyembahan berhala yang tidak mampu menolong mereka dan berpaling kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan pertolongan. Akhirnya mereka bertiga tiba di Fabos, kota terakhir yang terletak di wilayah barat Siprus. Fabos merupakan ibu negeri Siprus yang diperintah oleh seorang gubernur Roma yang bernama Sergius Paulus. Semasa berada di kota ini, para misionaris itu berjumpa dengan seorang lelaki berbangsa Yahudi yang bernama Bar-Yesus. Itulah namanya dalam bahasa Yahudi, tetapi
Namanya dalam bahasa Yunani ialah Elimas. Dia adalah seorang ahli sihir yang menganggap dirinya sebagai seorang nabi, tetapi semua kebijaksanaan dan pengetahuannya berasal dari iblis. Dia sangat berkuasa dan dia juga sangat dikagumi orang. Malah dia merupakan penasihat kepada gubernur. Barnabas dan Saul segera mengetahui bahwa Elimas akan mencabar mereka dan menghalang perkabaran mereka. Apabila gubernur itu terdengar tentang ajaran Barnabas dan Saul, dia menjemput mereka datang ke rumahnya. Dia mau mendengar firman Allah. Tetapi apakah yang terjadi? Elimas berjumpa dengan gubernur itu pada masa yang sama. Dia tidak mahu gubernur Sergius percaya kepada Yesus, karena nanti gubernur itu tidak lagi berminat pada sihir yang dilakukannya. Dia juga akan kehilangan kuasanya. Oleh itu, Elimas menentang semua yang diajarkan oleh Barnabas dan Saul kepada gubernur. Sekarang gubernur itu menjadi keliru. Siapakah yang patut dia percayai? Kawan lamanya Elimas atau Barnabas dan Saul yang memberitahunya tentang Tuhan Yesus? Pada masa itu Saul dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia menatap Elimas dan berkata, "Hai kamu anak iblis, seteru segala yang benar, kamu yang penuh dengan tipu daya. Tidakkah kamu mahu berhenti memesongkan jalan Tuhan yang betul? Tuhan akan menghukum kamu pada saat ini juga. Kamu akan buta, tidak dapat melihat cahaya matahari buat beberapa waktu." Dalam sekelip mata, Elimas merasa kabus gelap meliputi matanya. Elimas menjadi buta. Dia berjalan sambil meraba-raba dan memerlukan orang yang dapat menuntunnya. Gubernur Sergius Paulus merasa sangat takjub apabila dia melihat kuasa Tuhan menghukum Elimas si tukang sihir. Sekarang dia mengetahui bahwa ajaran Barnabas dan Saul adalah benar. Dia percaya kepada firman Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah satu kemenangan sebenar karena gubernur mempunyai pengaruh yang sangat besar di kawasan itu. Selepas Saul bertemu dengan Sergius Paulus, dia menukar namanya kepada Paulus. Mulai saat itu dia dipanggil Paulus. Kita juga akan memanggilnya Paulus. Nama itu adalah dalam bahasa Yunani. Baiklah anak-anak, ayat hafalan kita pada minggu ini ialah Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatannya, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disediakan terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan. Baiklah, saya akan menerangkan setiap ayat ini. Yang pertama adalah karena kita ini buatannya. Maksud dalam ayat ini ialah kita semua telah dicipta oleh Allah seperti seorang seniman mencipta sebuah objek indah. Yang kedua, dicipta dalam Kristus Yesus. Apabila kita percaya kepada Yesus, kita akan menjadi satu ciptaan baru. Apa yang terjadi kepada Saul harus terjadi kepada kita juga. Jadi kita bukan sahaja dicipta oleh Allah, tetapi juga dicipta baru melalui Yesus Kristus. Ayat yang ketiga, untuk melakukan perbuatan baik. Apabila pemikiran dan hati kita menjadi baru, kita berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang baik dan berguna. Apakah jenis perbuatan yang baik yang patut kita lakukan? Yang terakhir, yang telah disediakan terdahulu
oleh Allah untuk kita lakukan. Yang bermaksud Allah sudah menyediakan semua yang kita harus lakukan. Paulus tidak merancang untuk pergi ke Siprus. Allah mengutus dia ke sana. Allah juga merancang apa yang kita harus lakukan. Kita akan diberkati jika kita melakukan apa yang Allah mau kita lakukan. Sekian saja kelas kita pada minggu ini. Jumpa lagi di kelas akan datang.